Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa, maju. Mas Novel. Siap, berdiri, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kembali. Terima kasih, ya, Mas Novel. Kita mulai dulu. Bu Sri Nur akan mengabsen anak-anak dulu. Yang tidak masuk siapa ini? Masuk semua. Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Masuk semua, ya. Oke. Untuk supaya kita semangat semuanya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya hitungin sampai 3. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengingatkan tentang keyakinan kelas kita. Coba apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Membuang sampah di tempat sampah. Ya, membuang sampah di tempat sampah. Apalagi jujur. Apalagi kesepakatan kita kelas. Tidak boleh berbohong. Apa tidak boleh begitu kemarin? Berkata jujur. Apalagi? Betul, menghormati sesama teman. Apalagi? Menjaga ketenangan kelas. Satu lagi kesepakatan kita? Menjaga yayasan kelas. Kebiasaan kelas, ya. Sudah tahu itu kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas yang kita buat. Jadi anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang manfaat air bagi kehidupan. Kamu masih ingat air untuk apa saja? Minum. Untuk minum. Untuk apa lagi? Mandi. Masak, mencuci pakaian. Anak-anak butuh air? Menggosok gigi. Menggosok gigi. Untuk apa? Menanam sawah. Menanam sawah. Itulah yang sudah kita ketahui fungsinya manfaat air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Belum tahu, ya. Tidak tahu, belum tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang siklus air. Hari ini tujuan pembelajarannya supaya anak-anak mampu menjelaskan terjadinya siklus air. Yang pertama. Tujuan kedua, nanti anak-anak diminta membuat skema. Skema itu bagan, ya. Iya, skema tentang siklus air. Ya, terima kasih. Kita mulai, ya. Anak-anak silakan. Oh, saya bentuk kelompok
bentuk kelompok dulu, 3 kelompok. Yang kelompok 1, oh ya, kemarin kan sudah saya bagi ya. Langsung berpindah. Kelompok 1 ada Mbak Dea, Mas Dewa, sama Faris. Pindah ke situ. Langsung sana. Mbak Amel, Mbak Rahel, sama Mas Adam. Pindah ke kelompok sini. Sampai Mas Anam sama Mas Novel. Oke. Biar nggak bosan ya, Oke. Ya. Sekarang sampai buka buku pelajaran sampai yang buku IPAS. Dibuka dulu. Halaman 75. IPAS. Buka dulu bukunya. Ya, Ibu sudah membagikan gambar tentang siklus air. Ini coba dilihat semuanya. Gambar ini sama di halaman 75 itu. Sampai baca dahulu. Sampai amati gambarnya. Sudah? Belum ya, saya kasih waktu sebentar lagi. Sudah ya? Sekarang Ibu putarkan lagu tentang siklus air sampai bisa menyaksikan depan. Nyanyi bersama-sama, ayo. Itu semua kata air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut, sungai menguap, susun evaporasi, lalu membentuk awan, disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi, disebut fermentasi. Bersama ke bumi, disebut infiltrasi. Itu semua kata air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut, sungai menguap, disebut evaporasi, lalu membentuk awan, disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi, disebut fermentasi. Bersama ke bumi, disebut infiltrasi. Itu lagu tentang siklus air, biar sedikit tahu ya. Sekarang Ibu akan putarkan sebuah video tentang siklus air, penjelasan ya. Sampean bisa memperhatikan di depan sesuai kelompoknya masing-masing ya.
permukaan kalian, sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan. Sampai bisa mencatat hal-hal yang menurut sampai penting sambil mengamati bisa. Tanaman dan berbagai kebutuhan lainnya. Air bisa Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Ya, sambil saya tanyakan tadi. 21%. Namun, siklus air adalah sirkulasi besar udara, uap air dan air. Proses tersebut disebut kondensasi. Titik. Ya, ini adalah bagian siklus air ya. Diterangkan bahwa apa tadi ini? Apa ini? Air laut. Air laut kenapa? Menguap karena sinar matahari menguap. Kemudian dari tanaman juga iya menguap karena sinar matahari. Terus semua mengumpul menjadi apa? Awan. Awan lama-lama numpuk-numpuk kayak sampean itu loh. Kalau sampean apa ya? Sama temenin duduk bareng bersama-sama apa ya? Pelan-pelan. Gerak tambatan, ongkot tambatan. Ongkot begitu. Keluar keringat, nah itu juga awan juga begitu ya, kumpul semua terus keluarnya jadi satu de ongkep ya, gerak akhirnya turunlah hujan akan mengalir kemana? Sungai dataran tinggi. Ada yang diserap oleh tanaman, ada yang mengalir ke laut.
Jadi ada namanya apa itu di sini? Siklus air. Sekarang ibu berikan lembar kerja, ya. Coba sampean saya bagikan lembar kerja. Ya, di situ ada petunjuknya. Sampai disuruh menjelaskan tentang siklus air. Ya, sesuai petunjuk ya. Sampai kerjakan berkelompok. Ini. Ya, sampai tulis di. Jadi anakku di lembar kerja pertama lampiran 3 itu sampean yang pertama perhatikan gambar berikut ya. Sampai disuruh memperhatikan gambar di apa yang saya bagikan tadi ya, lembar kerja. Kemudian melalui kegiatan pengamatan sampean mampu menjelaskan terjadinya siklus air ya. Ayo diamati. Sini, kita. Oke. Diamati bareng-bareng Mbak. Ini Mas. Ya. Diamati. Oke. Sampai tuliskan ya. Silakan ditulis. Ceritakan gambar di atas itu proses apa saja. Sampai tuliskan di kotak yang telah disediakan. Oke. Oke. Sampai tuliskan. Silakan ditulis. Oke. Saya beri waktu 10 menit. Ya. Ditulis di kotak ini. Tulis. Oh iya. Sebentar. Kalian angka kedua juga ya, saya bagikan. Saya beri waktu 10 menit. Jadi ini adalah tugas kelompok. Jadi semua harus aktif ya. Enggak kok satu aja yang mengerjakan ya. Nilainya nanti supaya oke. Selamat berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Bila ada kesulitan, bisa bertanya sama Bu Guru ya. Atau bertanya sesama kelompoknya boleh. Bisa. Kalau kolom yang disediakan kotakan itu tidak muat, bisa dilanjutkan di bawahnya.
Ada kesulitan anak? Boten, nggih. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum. Ada yang sudah? Sampun kelompoknya Mbak Dea? Sudah. Oke. Jangan lupa ya, di situ ada nama kelompoknya dituliskan yang atas itu. Oke. Sudah? Sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Karena sudah, anak-anak yang LK 4 di situ sampai disuruh apa? Membuat apa? Membuat skema. Di lembar kerja LKPD kedua, di situ ada gambar siklus air. Sampean disuruh apa? Lihat Mbak, tempat sampean. Buatlah karya kelompokmu baik berupa skema, poster atau karya gunting tempel kertas dengan tambahan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Nah, perhatikan ya. Di LKPD 2 itu ini ya, lembar kedua sampai disuruh membuat skema tentang ini tadi kan sudah dijelaskan ya siklus air, sampai membuat tentang skema siklus air boleh, atau membuat poster boleh tentang menjaga air dan lain-lainnya ya boleh, atau membuat karya sampai suka gunting-gunting apa ditempelkan boleh tentang siklus air. Langsung dikerjakan ya. Yang kedua, kelompok 1 mau membuat apa? Gambar skema. Kelompok 2 mau membuat apa? Menggambar apa itu? Poster. Menggambar poster. Kelompok ketiga mau buat apa? Membuat skema. Oke, silakan. Boleh, terserah kelompok sampean. Ya, dibantu. Oh, ini posternya diwarnai. Diwarnai poster. Diwarnai posternya. Jangan lupa diwarnai.
Ada kesulitan? Ada kesulitan bisa bertanya ya. Oke. Kerja kelompok. Karena dinilai kalau kerja kelompok itu keaktifan kelompok ya dinilai. Iya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Oh sudah, sip. Berarti LKPD 1 sampun, yang kedua juga sampun. Sambil menunggu temannya bisa dipresentasikan, sambil bacakan hasil diskusi sampean. Ini semuanya maju, nanti satu yang bagian ngomong ya. Semua maju kan? Bacanya satu anak satu bagian semuanya maju. Ayo kelompok 3 subtip. Ini nak maju. Semuanya. Kelompok silakan dibacakan. Tidak apa-apa ya, Mbak Helsinda. Ini ya, dari kelompok 3. Sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Yang lainnya bisa memperhatikan atau
yang selesaikan bisa digunakan. Menampung uap air. Proses ini disebut ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan panas. Ini disebut kondensasi. Mengampunnya titik-titik air awan. Selanjutnya akan turun menjadi air ini akan turun di dalam laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan bersama dengan uap dari air laut. Tujuan proses siklus air itu terulang. Oke, beri tepuk tangan kelompok 3. Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Mau kelompok lain? Kelompok berapa sudah? Kelompok 1. Silakan maju. Oke. Semakin kompak nilainya semakin bagus sih. Oke. Ini kakak namanya. Oke, silakan dibacakan hasilnya. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses menguap ini disebut evaporasi pembunuh. Tujuan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Titik-titik air di awan. Oke, bisa dilanjutkan temannya. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di tanah maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan bersama dengan uap dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Betul sekali. Beri tepuk tangan kelompok 1. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan kembali. Kelompok 2. Silakan maju bareng. Oke. Siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan disebut evaporasi. Tujuan itu mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan sendiri kelamaan udara dan tidak dapat lagi menguap. Uap air jernih. Proses ini disebut presipitasi. Mengendalikan ketika suhu udara turun, uap air akan disebut kondensasi pengambunan. Titik-titik air di bawah selanjutnya akan turun Sampai dikoreksi ya, mungkin ada yang salah. Jatuh ke tanah atau perairan bersama dengan uap dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang
Beri tepuk tangan kelompok 2. Ya. Meskipun anggotanya cuma 2 orang, tetap semangat. Semangat ya. Ngantuk badan. Oke. Yang ngantuk, kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah, walaupun siang-siang tetap semangat anak-anakku. Oke, yang LKPD kedua membuat apa? Sampai membuat apa? Membuat poster. Lihatlah posternya, bagus sekali ya. Ini menceritakan tentang apa ini? Bumi ya, ditanami. Iya, kemudian air. Oke, sip. Sampean membuat apa ini? Saya lihat. Siklus ya. Ini adalah skema, betul ya. Ini proses-prosesnya siklus air tuh ya. Betul sekali. Putar ya. Jadi ini lanjut, kemudian terus begitu berjalan ya. Jadi tidak hanya setelah air hujan turun diminum dan sebagainya habis selesai boten, terus berjalan. Itulah siklus air. Untuk kelompok ini membuat. Nah, oke. Ini skemanya bagus sekali. Oke. Saya ambil ya ini. Anak-anakku, ibu sampean sudah bisa itu tadi hasil diskusi, sudah tahu tentang apa tadi? Siklus air. Nanti ibu akan memberikan tugas individu. Tugas individu berarti dikerjakan bersama-sama. Individu dikerjakan sendiri. Itu nanti di rumah ya. Di rumah. Sampean tadi sudah mempresentasikan dari hasil diskusi tadi. Apa yang sampean pelajari? Bahwa siklus air berjalan apa? Berputar atau berulang ya. Siklus air itu berulang ya. Terus berjalan seperti itu. Makanya disebut siklus perjalanan. Oke. Nah, istilah-istilah itu tadi sudah dijelaskan. Anak-anak sudah memahami dan bisa membuat skema. Oke, alhamdulillah sudah selesai anak-anakku. Itu tadi. Sekarang ibu akan memberikan ini apa? Refleksi. Coba ditulis di buku tulisnya masing-masing. Ambil buku tulis, ya. Sabun. Tulis, sambil tuliskan. Yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari? Sambil tuliskan. Saya sudah belajar tentang, tuliskan di buku soal nomor 1. Apa yang sudah kamu pelajari? Itu pertanyaannya, langsung dijawab apa? Sampai belajar apa? Saya belajar siklus air. Nah, ditulis, ya. Oke, nomor 1. Apa yang sampai pelajari tadi? Saya belajar apa ini tadi? Sampun. Nomor 2. Bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Perasaan kamu. Silakan dituliskan di nomor 2. Perasaan, langsung dijawab perasaannya apa?
Perasaannya apa yang sampean alami, yang sampean rasakan? Oke, nomor 3. Kegiatan apa yang paling disenangi? Mungkin bisa melihat tayangan LCD, bisa mendengarkan lagu, bisa membuat skema, bisa diskusi, bisa membuat poster, bisa ya. Sampai yang membuat skema, silakan. Sampai mau menuliskan kegiatan ini tadi yang paling disukai. Misalnya saya suka Bu maju tadi, nah boleh dituliskan. Saya suka ini bisa menonton video ini bawa teh, silakan dituliskan apa yang kalian sukai tadi ya. Nomor 3 ya. Sampun. Pertanyaan keempat terakhir. Kegiatan apa yang paling mudah? Nah, yang paling gampang ini tadi apa? Dan paling sulit ditulis. Paling mudah apa? Paling sulit apa? Terus mengapa? Misalnya paling mudah menonton video, paling mudah lihat aja. Atau paling mudah menggambar tadi, menggambar poster. Silakan, paling mudah apa? Diskusi paling mudah, nggak usah mikir. Boleh ya. Sampai tuliskan. Terus yang paling sulit apa? Ya, ada 2 ini. Ini apa? Tadi dituliskan di sticky note ya, Nak ya. Ibu bagikan. Yeah. Sampun dituliskan di sticky note yang baru diberikan. Yeah. Sampun, itu nanti dikumpulkan ya. Bu Srino pengen tahu ya hasilnya tadi. Sampun, sudah semua? Sudah? Sudah ya, sudah menuliskan 4 pertanyaan, sampun? Sampun, oke. Saya kumpulkan dulu ini. Ya, bisa langsung ditulis atas ini Bu. Terima kasih anak-anakku, pelajaran hari ini sudah selesai. Saya minta ketua kelas memimpin doa, ya. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat. Ya, terima kasih kerjasamanya. Dibikin doa dulu. Siap, diri.